Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا ya. Ikhwatu fiddin, baik kita akan bahas kendaraannya juga. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW, kendaraan Dajjal. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ya. Dan sahih sanadnya, dan juga Syu'aib al-Arnaud mengatakan isnadnya atas syarat Muslim. Walaupun Syekh Albani melemahkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, yakhrujud dajjalu fi hifqatin minad din wa idbarin minal ilmi. Dajjal itu akan keluar ikhwan ketika manusia sudah tidak peduli dengan agama. Sekarang apakah manusia antum aja masih peduli dengan agama? Buktinya masih hadir di sini. Dan itu Dajjal itu akan keluar kalau orang sudah enggak peduli dengan agama. Yang kedua, ketika ilmu sudah tidak lagi dituntut. Alhamdulillah. Ya, di pesantren Jabal Uhud saja, pesantren saya, masih banyak orang yang hafal Quran anak-anak. Ya. Dan di pesantren-pesantren yang lainnya masih banyak yang hafal Quran. Alhamdulillah. Ya, artinya masih ada orang yang mengejar ilmu. Berarti Dajjal masih lama keluarnya. Karena di sini Rasul mengatakan Dajjal tidak akan keluar sampai kemudian orang meninggalkan agama dan tidak peduli dengan ilmu. Kemudian kata Nabi, walahu arba'una lailatan yasihuha fil ardi al-yawm minha kas-sanati wal yawm minha kas-syahri wal yawm minha kal-jum'ati thumma sa'ira ayyamihi ka ayyamikum hadhihi. Dan Dajjal akan berkeliling selama 40 malam, mengelilingi semua bumi. Satu hari sama seperti setahun, satu hari sama seperti sebulan, satu hari sama seperti sejumat, dan hari-hari yang lainnya normal seperti hari-hari kalian. Di sini syahidnya, walahu himar. Dan Dajjal itu punya keledai, yarkabuhu, yang ia tunggangi. Ya, ardu ma baina udunaihi arba'una dira'an, bahwa lebar di antara jarak telinganya itu 40 hasta. Saking panjangnya, saking besarnya. Jarak di antara dua telinganya. Ini telinga satu, ini telinga dua, kan gitu. Jadi jarak dari telinga sini ke sini itu berapa? 40 hasta. Berapa Pak satu hasta? Nih, satu hasta. Satu hasta itu kalau di meter, setengah meter. Berarti kalau 2 hasta 1 meter. Berarti kalau 40 hasta 20 meter. Jarak telinga ke telinga satunya itu 20 meter. Akhirnya kemudian dia memprediksi kalau begitu bukan keledai asli. Kemudian dibuat gambar, berarti semacam UFO kayak piring gitu. Kok bisa dari keledai jadi piring? Nyambung tak? Ya enggak nyambung lah. Ini Rasul mengatakan himar. Himar itu apa? Keledai. Kenapa jadi piring? Ya kan? Secara bahasa sudah salah. Saya akan sebutkan ya perkataan para ulama nih tentang bahasa dalam bahasa Arab itu. Pertama saya akan katakan Imam Asy-Syubki. Imam Asy-Syubki seorang madhab Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Isbah wan Nadhair. Apa kata beliau? Hamlul lafzi ala ma yatabadaru ila dihni aula. Membawa lafaz dalam bahasa Arab itu kepada yang bisa langsung terbayang. Ketika disebut keledai, ya keledai maksudnya keledai. Apalagi masa ketika disebut keledai langsung piring, kan enggak? Keledai ya keledai. Itu yang bisa kita langsung cerna. Artinya apa? Bawalah lafaz itu kepada hakikatnya, jangan kepada majaz. Kemudian juga perkataan Az-Zarkasi, seorang ulama bahasa, dalam kitabnya Bahrul Muhit, idza kana al-ismu lahu haqiqatun wa majaz wa warada al-khitabu bihi fa innahu yuhmal 'ala al-haqiqati. Apabila satu nama dalam bahasa Arab nih, ada satu nama bentuk lafadznya bahasa Arab,
memiliki dua makna, hakikat dan majaz, maka bawalah kepada hakikat, jangan bawa kepada majaz. Karena dalam usul fikih itu al-aslu fil kalam hakikoh, asal perkataan itu dibawa kepada hakikat, bukan kepada majaz. Dan ini juga dikatakan Imam Ibnul Qayyim, min haqqil kalam an yuhmal ala haqiqatihi, termasuk tuntutan sebuah kalam dalam bahasa Arab, bawa kepada hakikatnya, jangan dibawa kepada majaz. Kalau Rasul mengatakan himar keledai, kita katakan keledai, jangan kita katakan UFO, karena enggak ada kamusnya himar UFO, enggak ada. Coba lihat kamus bahasa Arab, enggak ada. Yang ada keledai ya keledai, ya. Jangan kemudian membuat bahasa Arab baru. Itu kan prediksi dia, oh kalau begitu nggak cocok nih, karena di akhir zaman tidak mungkin keledai bisa putar-putar. Dia meremehkan Dajjal. Dajjal kan sudah diberikan kekuatan, tukang sihir manapun tidak sehebat Dajjal. Dan kalau seandainya kendaraannya himar keledai, yang kemudian jarak telinga ke telinganya 20 meter, umpamanya 40 hasta, memang Dajjal itu selalu membawa keanehan, biar aneh kan begitu ya. Kalau UFO nggak aneh, yang katanya pernah di Sleman Jogja jatuh itu katanya. Kok bisa sampai ke Sleman nih ceritanya? Ya. Lah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Justru kalau dia pakai keledai kan mantap itu. Wah, aneh keledainya kok kayak gini gitu ya. Dia suka membuat yang aneh-aneh. Padahal Dajjal itu sebenarnya jelek ikhwan, tapi kok bisa orang suka dengan Dajjal itu? Gimana enggak jelek coba? Matanya itu pertama dia buta sebelah, kemudian menonjol matanya seperti tonjolan apel, inabnya seperti anggur yang keluar itu loh. Kemudian kakinya pun bengkok, badannya besar, kemudian kepalanya lebar, kemudian keriting, jelek Dajjal itu. Ya, kalau ngaku Tuhan nggak pantas jadi Tuhan dia. Tapi subhanallah ya, karena sihirnya Dajjal ini, makhluk sejelek Dajjal loh, kok banyak orang yang kemudian mengatakan dia Tuhan. Ya. Padahal makhluk yang sangat jelek Dajjal itu. Kenapa? Karena sihir. Jadi kalau seandainya Dajjal punya kendaraan kemudian berupa keledai, ya sudah kita imani memang dia mengendari keledai. Karena keledai ini mampu berlari seperti angin. Jangan samakan keledai Dajjal dengan keledai orang Arab zaman sekarang. Ya ketik sampai hari nggak mungkin 40 hari diputar-putar diaman saja lah. Ya. Jangan samakan, ini keledainya memang keledai Dajjal. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, maka tidak benar kalau seandainya kita katakan UFO itu. Ya. Apalagi katanya sudah tahu tempat pembuatannya di area 51 Nevada. Tahu dia pabriknya. Berarti Dajjal itu akan take over landing di sana katanya. Cerita gitu. Ada pilotnya doang. Jadi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini melampau lah kalau menurut saya. Jadi lebih selamat sesuaikan dengan hadis Nabi. Kata Nabi himar selesai. Kecepatannya seperti angin, Kenapa dikias-kias? Oh, yang kecepatannya seperti angin bukan keledai. Apa ya? Berpikir. Gitu. Belum tentu apa yang kemudian seseorang pikirkan, prediksi itu menjadi sebuah kebenaran. Tidak. Karena kebenaran itu maqala Allah wa qala Rasul. Kebenaran itu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tentang kisah Dajjal secara sempurna dan dari awal sampai akhir, untuk lebih detailnya mungkin kita sambung kajian ini di Masjid Al Khair karena sudah larut malam, kita dibatasi waktu di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.